Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan P5HAM bagi penyandang disabilitas. Di antara ragam penyandang disabilitas, kelompok PDM merupakan salah satu kelompok yang masih menerima stigma yang berat di masyarakat, bahkan di level keluarga. Mereka dianggap berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga dipasung, diisolasi, dibuang, atau dikonsentrasikan pada tempat-tempat khusus ditampung agar mereka tidak mengganggu masyarakat lainnya. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di dalam Undang-Undang Akuo penyandang disabilitas mempunyai hak yang tertera dalam pasal 1, yaitu hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat dan kewarganegaraan serta bebas dari diskriminasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini secara resmi Pokja P5HAM bagi penyandang disabilitas mental secara resmi saya sahkan. Peraturan yang baik, rencana yang baik, tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah diimplementasi. Implementasi pembangunan inklusif disabilitas dengan paradigma HAM bukan tanpa tantangan. Persepsi kita tentang penyandang disabilitas dan inklusi disabilitas masih perlu kita tingkatkan secara terus-menerus. Dalam perspektif dan pendekatan HAM, problem bukan terletak pada individu dengan disabilitas, melainkan terletak pada bagaimana sistem dan norma masyarakat dalam merespon keberadaan penyandang disabilitas. Persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, lebih memprihatinkan. Banyak temuan dan laporan kasus penanganan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa yang tidak tepat, yaitu dengan melakukan penelantaran, pemasungan, hingga tindak pemaksaan atau kekerasan. Permasalahan yang kompleks membutuhkan koordinasi, harmonisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan lintas sektor untuk menghilangkan hambatan struktural, kultural, dan infrastruktur, dan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak pada semua pelayanan dan fasilitas publik. Kantor Staf Presiden mendukung penuh kelompok kerja penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM penyandang disabilitas mental sebagai langkah strategis menjawab permasalahan yang kompleks. Peluncuran kelompok kerja atau Pokja harus memperkuat dan memperluas kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun peta jalan guna mewujudkan hak penyandang disabilitas mental untuk bisa berpartisipasi secara inklusif di tengah masyarakat. Ini sebagai contoh ya, sebelah kiri ini ada Mas Edi nih, teman PJS juga. Dia itu skizofrenia, yang kanan orang di panti sama-sama skizofrenia. Cuman Mas Edi ini pegawai di Pemda DKI, masuk lewat jalur disabilitas. Dan dia pecandu kopi, penikmat buku, steering committee DKI Muda, terus scholarship awardee, sementara yang di kanan itu pemuda tanpa nama. Yang membedakan keduanya cuma yang satu dapat dukungan, yang satu tidak.
Tapi mah sama-sama orang dengan skizofrenia gitu. Jadi sebetulnya yang membedakan nasib di sini adalah dukungan. Dasar semua penyandang disabilitas mental menurut CRPD adalah hidup secara inklusif di masyarakat. Panti-panti yang menampung penyandang disabilitas mental sampai bertahun-tahun, bertahun-tahun itu harus dihentikan. Itu bertentangan dengan hak untuk hidup inklusif di masyarakat. Selain itu yang sangat penting juga sebagai sasaran antara adalah mengubah panti minimal dari sistem tertutup seperti penjara menjadi sistem terbuka seperti asrama.